Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 596-600. Hanya dengan membentuk kelompok besar sajalah ujian untuk memiliki berbagai rantai industri pada saat yang bersamaan. Meskipun keluarga besar tersebut memiliki banyak industri dan banyak perusahaan kecil, usaha kecil ini semuanya didukung oleh perusahaan tercatat yang besar. Bagaimana menurutmu? Gu Chen bertanya ragu-ragu sambil memegang tangannya. Qiu Yue berkata sambil tersenyum tipis, tidak masalah. Tapi Tuan Gu, Anda mungkin berjalan terlalu cepat. Begitu Anda belajar berjalan, Anda harus berlari lebih cepat lagi. Tahukah Anda bahwa dinasti yang dipimpin oleh Qin Shi Huang dan Kaisar Sui yang begitu makmur? Tapi itu hanya sesaat, itu hancur setelah kurang dari beberapa dekade. Dia sama sekali tidak meragukan kemampuan Gu Chen, tetapi dia hanya mempertanyakan apakah ini waktunya. Dia harus membuat keputusan yang benar. Jika Anda secara membabi buta memaksakan rencana untuk satu tujuan, Anda hanya akan menyia-nyiakan orang dan uang, dan Anda juga akan menjadi sasaran semua orang. Anda mengatakan bahwa kelompok super besar tiba-tiba muncul di Jiangsu, bagaimana mungkin tidak menarik perhatian semua pihak. Saat itu, semua orang akan tahu bahwa ada Gu Chen di Jiangsu, yang pasti tidak baik untuk perkembangannya di masa depan. Hal terbaik tentang situasi saat ini adalah tumbuh dan melebarkan sayapnya. Maksudmu, jangan lakukan itu sekarang. Gu Chen mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan keraguan di wajahnya dan bertanya. Qiu Yue memegang tangannya dan terkikik, bukan tidak mungkin, hanya saja saat ini sudah ada grup besar yang siap pakai. Mengapa Tuan Gu harus repot-repot membuatnya lagi? Bukan saja kita kekurangan bakat sekarang, tapi sumber daya kita juga terbatas. Grup siap pakai. Grup besar mana? Dia menundukkan kepalanya sambil berpikir sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya, maksudmu? Grup Gu. Namanya Gu. Tidak perlu mengubahnya. Kata Qiu Yue sambil tersenyum. Itulah yang akan menjadi milikku. Coba tebak, apakah ke-26 pemegang saham itu mendengarkan Gu Wenlai atau saya? Kata Gu Chen dengan sedikit seringai di bibirnya. Senyuman ini begitu acuh tak acuh dan begitu percaya diri. Kelompok besar triliunan yuan sepertinya tersedia baginya kapan saja jika dia menginginkannya. Selain itu, dia sudah menganggap grup Gu sebagai miliknya, dan dia sebenarnya berencana untuk membentuk grup. Ini bukan lagi masalah mengambil langkah yang terlalu besar, dia hanya ingin terbang langsung. Kota Sikuan, gedung grup Gu. Seseorang dari luar datang dengan setumpuk besar dokumen, Tuan Gu, silakan lihat daftar bahan obat yang diserahkan oleh masing-masing departemen. Daftar bahan obat. Gu Qiye mengambil beberapa dokumen dari tangan sekretaris dengan ekspresi bingung di wajahnya. Setelah melihatnya, wajahnya tiba-tiba berubah, brengsek. Beraninya mereka membuka rantai industri baru tanpa izin saya. Belum lagi 26 pemegang saham, bahkan kota Sikuan, atau bahkan seluruh ibu kota provinsi, jika ada yang menemukan cara untuk menghasilkan uang, jika dia ingin melakukannya, dia harus menjadi orang pertama yang melaporkannya ke ibu kota provinsi. Itu bukan hal yang sangat penting, orang-orang di bawah bisa menanganinya, tetapi jika itu adalah masalah yang sangat penting, itu harus diserahkan kepada Gu Qiye untuk ditandatangani. Para pemegang saham grup Gu sebenarnya memulai bisnis bahan obat secara pribadi tanpa izinnya, dan masih bekerja sama dengannya. Keluarga Ye bekerja sama dalam bisnis bahan obat. Dia dikalahkan, tapi dia masih menjadi pemimpin grup. Dia hanya kehilangan sedikit muka dan tidak kehilangan kerugian besar terlalu tidak sopan untuk menghadapinya. Meskipun Gu Chen telah mengisyaratkan sebelumnya, tidak boleh ada yang mengurusnya, tidak ada yang boleh diusir, apalagi dibunuh. Tapi dia akan memperingatkan semua orang dengan menanganinya sendiri. Dia menghubungi nomor pemegang saham, namun hasil yang didapatnya membuat Gu Qiye sedikit terkejut. Tuan Qi, apakah Anda tidak mengizinkan ini? Sebuah suara yang sangat ketakutan datang dari ujung telepon yang lain, saya melihat di sini bahwa Anda menandatangani dokumen bea cukai secara langsung. Jadi Anda mengizinkan bisnis bahan obat ini untuk menetap di Laizu, menurut saya bisnisnya sangat bagus, jadi saya segera mulai melakukannya. Dia menelepon pemegang saham lain lagi dan mendapatkan hasil yang sama. Mereka sebenarnya mengatakan bahwa dokumen bea cukai yang ditandatangani oleh Gu Qiye lah yang mengizinkan bisnis bahan obat memasuki wilayah di bawah yurisdiksi mereka. Penggerak tercepat adalah Zheng Batian, dari keluarga Zheng. Karena kota Yunyang hanya berjarak 1 jam dari kota Jiangsu, setelah dia mengetahui bahwa Guru Qi menandatangani dokumen bea cukai, dia bekerja sama dengan Gu Chen hari itu juga, memperkenalkan sejumlah besar bahan obat, dan mendapatkan agen tingkat ketiga. Dan dia merekrut sejumlah besar, adik laki-laki, di kota Yunyang untuk mulai menjual bahan obat. Status keluarga Zheng di kota Yunyang setara dengan status Gu Qiye di ibu kota provinsi.
Orang-orang yang bertanggung jawab semuanya memimpin bisnis bahan obat, jadi keluarga kecil di bawah harus segera masuk dan minum bubur. Kapan aku menandatangani dokumen bea cukai ini? Gu Qiye meraung di ujung telepon yang lain. Meski kalah, dia tetap sangat membenci Gu Chen. Bagaimana dia bisa memberikan dokumen bea cukai dengan begitu mudah dan membiarkan bisnis orang itu menyebar ke seluruh provinsi? Tetapi, Tuan Qi, ini memang tulisan tangan Anda. Ayo, kirimkan salinannya kepada saya. Saya ingin foto berwarna. Setelah beberapa saat, dia masuk dari luar dengan tangan di tangannya. Ada tambahan kertas A4 yang baru saja difaks. Setelah melihat tulisan tangan dari tanda tangannya, Gu Qiye membuka kontrak dan membandingkannya. Itu benar-benar tulisan tanganku. Dia meliriknya dan berkata dengan hampa, tapi kapan aku menandatanganinya? Setelah melihat kata itu dengan cermat, tulisan tangannya memang asli, tapi tulisannya miring, seperti sedang mabuk. Mabuk. Gu Qiye tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu. Ketika dia berada di Jiangsu hari itu, dia sangat mabuk sehingga ketika dia bangun, dia sudah berada di hotel. Adegan kenangan muncul, dan dia ingat bahwa Gu Chen telah memberinya kontrak untuk ditandatangani. Dia sangat mabuk saat itu sehingga dia bahkan tidak melihat apa kontraknya. 80% itu adalah dokumen bea cukai yang ditandatangani. Dasar bajingan. Gu Qiye menggebrak meja dengan marah, namun pada awalnya dia sangat marah sehingga dia benar-benar tertawa. Senyuman yang tiba-tiba ini membuat sekretaris di sebelahnya merasa ngeri, hingga merinding. Dia menertawakan dirinya sendiri karena begitu bodoh dan linglung. Dia tertawa karena dia sudah sangat tua, dan sekarang anak laki-laki berkepala tombak bisa mempermainkannya. Dia menertawakan betapa dia telah menyinggung leluhur seperti itu. Ibu kota provinsi benar-benar akan berubah. Saat ini, bisnis bahan obat Gu Chen secara bertahap meluas ke seluruh ibu kota provinsi, yang berarti pengaruhnya telah meluas ke seluruh ibu kota provinsi. Menguasai hajat hidup ekonomi keluarga besar sama dengan menguasai hajat hidup ibu kota provinsi. Gu Chen tidak menginginkan grup Gu, tetapi dia menginginkan seluruh ibu kota provinsi dan ratusan kota dan kabupaten setingkat prefektur. Meskipun grup Gu Anda memiliki triliunan aset, Anda masih berada di ibu kota provinsi ini. Anda hanyalah santapannya. Gu Qiye duduk tak berdaya di sofa, tampak tua. Dia telah menjalani seluruh hidupnya, dan tidak ada satupun anak nakal yang pernah menemukan kekurangannya. Tuan Qi, kalau begitu, haruskah kita melakukan bisnis bahan obat ini atau tidak? Telepon terus bertanya tanpa menutup telepon. Pada titik ini, bahkan jika dia ingin menghentikannya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Siapa yang akan melihat bisnis menguntungkan seperti itu di depan mereka dan menolaknya? Tuan Gu juga tahu berapa banyak keuntungan yang didapat dalam bisnis bahan obat, tetapi keluarga Gu dan keluarga Ye selalu berselisih, dan sekarang dia tiba-tiba mulai membelot kepada keluarga Ye di ibu kota provinsi. Jika kabar tentang bisnis ini menyebar dan keluarga Gu mengetahuinya, bukankah dikatakan bahwa dia bertindak sembarangan dan meninggalkan kerabatnya? Yah, lakukan saja, apakah aku punya pilihan lain? Gu Qiye ada di ujung telepon. Dia juga berkata dengan marah, biarkan dia melakukan segalanya sesuai keinginannya. Setidaknya kita bisa menghasilkan uang. Memang benar dia diplot oleh anak itu, tapi benar juga dia menghasilkan uang. Ya. Setelah menutup telepon, Gu Qiye juga memeriksa penempatan di wilayah lain. Benar saja, semua kota ekonomi dan transportasi besar di ibu kota provinsi telah dibuka oleh Gu Chen. Luar biasa. Luar biasa. Gu Qiye melihat peta sistem ibu kota provinsi di komputer, mengangguk sedikit dan berkata, orang ini memiliki ambisi menjadi raja, dan saya khawatir dia akan benar-benar menjadi Taipan di masa depan. Kemampuan dan keberanian Gu Qi telah memenangkannya. Dengan persetujuan Master Qi dan hubungannya yang pasti dengan keluarga Murong, bisa mendapatkan hak agenan umum keluarga Ye di selatan pasti ada hubungannya dengan keluarga Ye. Bakat seperti itu harus dibunuh, atau jika tidak dapat dibunuh, mereka harus menemukan cara untuk memenangkan hati mereka. Jelas sekali, kekuatan Gu Chen telah melampaui lingkup grup Gu. Jika dia tidak bisa melawan, dia hanya bisa memenuhi. Clubhouse Pavilion Linjun. Setelah Gu Chen menandatangani semua kontrak, dia menutup folder itu. Sesuai dengan kemajuan saat ini, kita akan dapat sepenuhnya mengerahkan bisnis kitab di berbagai tempat di ibu kota provinsi pada akhir tahun. Saya yakin kita akan mendapat untung besar pada akhir tahun. Qiu Yue berkata sambil tersenyum di sisinya, tentu saja. Jika saatnya tiba, Tuan Muda Gu, jangan lupa untuk menyetujui janji saya. Persentase dividen saya akan dibayar oleh saudara-saudara saya. Untuk dividen 5%, pada awalnya Gu Chen tidak berpikir itu banyak. Chen Yue bertanggung jawab atas bisnis bahan obat. Dia memiliki serangkaian bakat, tetapi dia masih sedikit tertinggal dari Qiu Yue. Wanita ini tidak hanya cantik, dia memiliki visi pasar yang luar biasa.
Dia dapat mengetahui arah masa depan dalam menghasilkan uang lebih awal dari Chen Yue. Salah satunya adalah Diamond, dan yang lainnya mungkin Star Glory. Tampaknya jaraknya tidak berjauhan, tetapi kesenjangannya masih besar. Setiap saat, Qiu Yue adalah orang pertama yang menyadari peluang bisnis, dan Chen Yue lah yang menangkap informasinya setelahnya beberapa saat. Jadi Qiu Yue masih banyak membantu Gu Chen di tempat kerja. Tapi dengan dividen 5%, sekarang Gu Chen berpikir, ini keterlaluan. Bisnis Gu Chen sekarang sangat besar. Hanya dalam 1 bulan, dia telah menghilangkan biaya keluarga Ye dan berjanji untuk membagikan uangnya kepada keluarga Ye. Selain itu, setelah keluarga Jiang dan seluruh keluarganya membaginya, dia bisa masih meraup untung bersih 3 hingga 4 miliar. Dengan kata lain, jika dia menjadi bos dan menyerahkan semua pekerjaan kotornya kepada keluarga Jiang, dia masih bisa menghasilkan miliaran, dan itu sudah sangat menguntungkan. Dan ini baru permulaan. Bisnis menjadi semakin besar, menghasilkan ratusan miliar atau ratusan miliar setahun, seharusnya tidak menjadi masalah. Saat itu, dividen 5% bernilai puluhan miliar. Saya ingin bertanya berapa banyak industri di seluruh Jiangsu dan seluruh kerajaan Xia yang dapat menghasilkan laba bersih lebih dari 10 miliar setahun setelah tidak termasuk keuntungan dan pengeluaran. Dengan kata lain, Gu Chen mengambil risiko dan membuka pasar. Qiu Yue bersembunyi di balik punggungnya dan membimbing negara seperti layaknya seorang sugiliang. Dia bisa mendapatkan dividen miliaran atau puluhan miliar setahun. Sejujurnya, dia gigit jari. Sial, tidak secepat seorang wanita yang minum teh di rumah dan memikirkan strategi untuk membuka pasar. Apa? Tuan Gu tidak menyesalinya, kan? Qiu Yue memicingkan matanya dan terkekeh. Gu Chen hanya meletakkan tangannya di punggungnya, apa yang perlu disesali? Kamu bisa membantuku menghasilkan uang, jadi kamu pantas mendapatkan imbalanmu sendiri. Setidaknya kamu harus merasa bahwa mengikutiku memiliki masa depan yang lebih baik. Tentu. Dia menatap Gu Chen dengan tatapan menawan, mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum buruk. Gu Chen juga tahu bahwa wanita ini mengemudi lagi. Meskipun jalan raya memiliki batas kecepatan, Anda mengemudi terlalu cepat. Ahem. Oke, aku sudah menandatangani kontraknya, itu saja. Gu Chen terbatuk sedikit dan berkata. Qiu Yue membatalkan kontraknya dan tersenyum ringan, saya kira sekarang Tuan Qi tahu bahwa dia telah ditipu oleh Anda. Anda sangat perhitungan. Awalnya, Tuan Gu Qi berpikir bahwa Gu Chen membawanya ke Jiangsu sebagai tanda niat baik. Dia benar-benar ingin mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Atau dapat dipahami bahwa Gu Chen menyelamatkan nyawanya dan tidak membunuhnya. Sebenarnya, itu tidak berarti seberapa baik hatinya, tetapi murni untuk keuntungannya sendiri. Menjaga Tuan Gu Qi tetap hidup dapat memberikan banyak bantuan untuk bisnisnya, jadi ini adalah satu-satunya cara untuk membuatnya tetap hidup. Baru ketika dia tiba di Jiangsu Gu Qi menyadari bahwa mengikuti orang ini akan membawa jebakan di setiap langkahnya. Dia tidak sengaja jatuh ke dalam lubang dalam beberapa menit. Kamu mengetahuinya jika kamu mengetahuinya. Gu Chen memegang tangannya dan terkekeh, saya seorang pengusaha, untuk tujuan menghasilkan uang, tidak perlu memanggil saya saudara. Jika kita benar-benar berbicara tentang hubungan, dia benar-benar tidak memenuhi syarat untuk ditipu olehku. Dia bahkan bisa bersenang-senang saja. Qiu Yue di samping juga mengerucutkan bibirnya, sungguh keajaiban kamu bisa bertahan sampai sekarang. Lihat apa yang ada di kepalaku. Gu Chen menunjuk ke atas kepalanya. Qiu Yue mengira Gu Chen menyiratkan bahwa jika kamu ingin memakai mahkota, kamu harus menanggung bebannya, tapi dia tidak berani berspekulasi, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sedikit, apa yang ada di kepalamu. Ketampananku. Qiu Yue ceroboh, mengira orang ini serius, tapi dia tidak menyangka Gu Chen tetap menyebalkan. Meninggalkan klub pavilion Linjun. Gu Chen juga melihat bahwa ini masih siang dan berencana mencari Zhang Bao untuk minum. Tapi begitu dia keluar, dia melihat sebuah Bentley perlahan diparkir di depannya. Seperti kata pepatah, jika Anda mengendarai Audi atau BMW, Anda boleh menyetir sendiri, tetapi umumnya jika Anda mengendarai Bentley atau Hongqi H9, kebanyakan dikendarai oleh seorang sopir, karena mobilnya relatif panjang, mencapai panjang tingkat eksekutif. Anda hanya perlu melihat apakah kaca mobil diturunkan dari depan atau belakang untuk mengetahui identitas orang tersebut. Sungguh. Jendela belakang perlahan diturunkan, dan Murong Yi terlihat duduk di kursi maskapai dengan sikap bermartabat dan wajah cantik, dingin dan sombong, berkata tanpa ekspresi, masuk ke dalam mobil. Gu Chen mau tidak mau sedikit terkejut saat melihat wanita cantik di dalam Bentley. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi saya selalu merasa familiar. Apakah kamu? Dia sedikit mengernyit, Murong Yi. Masuk ke dalam mobil. Tidak ada keraguan dalam nada itu, seolah-olah itu ratu sombong dan tidak mengizinkan siapapun mempertanyakan keputusannya atau tidak mematuhi perintahnya. Ini semacam tsundere di hati. Oke.
Gu Chen tersenyum bercanda, karena Nona Murong ada hubungannya dengan saya, sebaiknya saya mematuhinya dengan hormat. Seluruh mobil sunyi, dan suasananya sangat canggung. Terlebih lagi, Gu Chen benar-benar tidak menyukai lingkungan sepi seperti ini, di mana gerakan sekecil apapun tampak sangat menggelegar. Dia melirik ke arah Murong Yi dan tersenyum canggung, Nona Murong, bagaimana kalau saya menceritakan sebuah lelucon? Saya bisa menghibur Anda saat Anda keluar. Temanmu yang bisa banyak membantumu, tapi pacarmu yang bisa lebih banyak membantumu. Hahaha. Murong Yi tidak tertawa, tapi pengemudi di depan tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Gu Chen. Budaya Xiaguo sangat mendalam dan mendalam. Namun tak lama kemudian pengemudi melihat di kaca spion bahwa Murong Yi terdiam, dan segera menutup mulutnya. Tidak lucu, bukankah itu lucu? Gu Chen menggaruk kepalanya karena malu dan berkata. Murong Yi memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan suara yang dalam, jika kamu berpikir bahwa aku mudah ditipu seperti saudara perempuanku, kamu salah total. Aku. Gu Chen juga tampak tak berdaya, menurutku kamu berbohong, tapi suasananya terlalu memalukan, jadi aku ingin menghidupkan suasananya. Kamu bilang kalau kamu begitu cantik, kamu akan terlihat lebih tua jika wajahmu tetap lurus sepanjang waktu, dan jika kamu melakukannya terus, kamu akan mudah keriput jika kamu tidak tersenyum dalam waktu lama. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mendidikku di sini. Murong Yi memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah. Meskipun setiap orang memiliki temperamen yang buruk, tetapi Gu Chen tidak menyangka wanita ini memiliki temperamen yang buruk. Nona Murong, saya rasa saya perlu mengingatkan Anda. Ini adalah Jiangsu, bukan kota Fengtian di utara. Gu Chen memandangnya dengan setengah tersenyum dan berkata dengan dingin. Mengancamku. Murong Yi meliriknya dan tersenyum dingin, tahukah kamu betapa menyedihkannya orang terakhir yang mengancamku memeninggal? Bahkan jika kamu, keluarga Murong, memiliki kemampuan Tongtian, jika aku ingin membunuhmu sekarang, bahkan para dewa pun tidak dapat menyelamatkanmu. Apakah kamu percaya? Akhirnya, Murong Yi berhenti berbicara. Sekalipun pengemudinya pandai mengemudi, dia tidak bisa berbalik saat mengemudi, kan? Dan bagi Gu Chen, hanya perlu 2 detik untuk menutup tenggorokannya dengan pedang. Merema mengendarai mobil ke tepi sungai Yangtze di Jiangsu. Nona Murong ada di sini di Jiangsu untuk pertama kalinya. Bagaimana kalau saya mentraktir Anda naik perahu? Gu Chen memandangi kapal pesiar tamasya di sungai dan terkekeh. Murong Yi berbalik dan meliriknya, kamu cukup anggun. Tidak peduli seberapa besar kamu tidak setuju denganku, aku akan tetap melakukan yang terbaik ketika menjadi tuan tanah. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan. Mereka saling memandang. Berjalan di kapal pesiar. Kondektur memandang Gu Chen dan terkekeh, berapa banyak tiket yang kamu inginkan? 2. Dia mengulurkan 2 jari dan berkata. Pria di belakangnya, pengemudi dan pengawalnya, sedikit terkejut, bagaimana dengan saya? Kamu. Menunggu di luar. Gu Chen memandangnya dari atas ke bawah dan tersenyum ringan. Nona. Pria itu memandang ke arah Murong Yi dan berseru dengan suara yang dalam. Meskipun dia tidak banyak bicara, itu hanya berarti bahwa Murong Yi harus segera membawanya ke perahu. Tinggal. Murong Yi berkata dengan nada dingin. Wanita ini selalu memberikan gambaran kepada orang-orang tentang wanita gunung es yang dapat dilihat dari kejauhan tetapi tidak dapat dimainkan. Dia memiliki karakter seorang ratu yang sempurna. Satu-satunya yang dapat menekannya mungkin adalah Illinois. Tapi, Nona, pria ini sangat berbahaya. Pria itu memandang Gu Chen dengan waspada dan berseru. Saat dia berada di dalam mobil sebelumnya, dia merasakan aura pembunuh yang kuat dari tubuh Gu Chen. Dan dengan kekuatannya, kemungkinan besar dia bukanlah lawan Gu Chen. Jadi jika mereka sangat ingin bertarung, mereka hanya bisa melindungi Murong Yi dengan segenap kekuatan mereka. Bisakah kamu mengalahkannya? Murong Yi berkata dengan dingin. Ini. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, tetaplah tinggal. Dia tidak akan melakukan apapun. Setelah mengatakan itu, Murong Yi dan Gu Chen naik ke kapal pesiar bersama-sama. Perahu itu perlahan-lahan berlayar menjauh dari pesisir. Mereka berdua bersandar di pagar, berusaha menjauh dari kerumunan untuk mencegah orang lain memperhatikan Murong Yi. Meskipun dia bukan seorang bintang, tetapi statusnya jauh lebih tinggi daripada seorang bintang. Bintang diterima secara luas, dan bahkan wanita tua dan lemah pun mungkin mengenalnya, tetapi mereka yang mengenal Murong Yi pasti dianggap elit di industri. Gu Chen bersandar di pagar dan terkekeh. Bicara tentang adikku. Murong Yi memandangnya dan terkekeh, tahukah kamu betapa kamu telah menunda masa depannya? Hidupnya akan hancur olehmu. Itu salahku. Gu Chen mendengar kata-kata seperti itu tidak sekali atau 2 kali. Bukan dia yang menghasut Murong Waner untuk datang ke Jiangsu. Baru setelah dia tiba di Jiangsu dia menyadari bahwa gadis ini juga ada di sini. Oleh karena itu, ia sering menerima telepon dari keluarga Murong. Belum lagi nada arogan mereka,
mereka secara belak-belakan mengatakan bahwa jika Murong Waner tidak diizinkan datang, nyawanya tidak akan terjamin. Namun, kata-kata kasar tersebut telah lama diabaikan, dan keluarga Murong belum melihat adanya gerakan besar. Tentu saja, sangat mungkin alasannya adalah karena Murong Waner beroperasi di tengah-tengah. Tapi dia bersumpah bahwa dia tidak pernah memperlakukan Murong Waner dengan buruk di Jiangsu. Faktanya, dia tidak suka wanita membayarnya secara diam-diam, karena cepat atau lambat hutang emosional ini harus dilunasi. Di tempat dia bekerja dengan baik. Dia baik-baik saja di Jiangsu. Menurutmu mengapa aku menunda masa depannya? Gu Chen bersandar di pagar dan terkekeh. Murong Yi memutar matanya ke arahnya, aku tahu kamu berubah-ubah, tapi kali ini, aku harap kamu tidak menghentikannya untuk kembali. Dia ingin kembali. Ya, dia pergi untuk kencan buta. Mengikuti seorang playboy sepertimu, masa depan apa yang bisa kamu berikan padanya? Bisakah kamu memberinya masa depan hanya dengan satu sentuhan mulutmu? Gu Chen juga tahu bahwa keluarga Murong tidak pernah menganggapnya tinggi, tapi ada tidak perlu membuatnya begitu jelas, kan? Kalau begitu aku ingin bertanya, selain aku, tuan muda mana lagi di dunia yang layak untuknya? Kata Gu Chen sambil tersenyum tak tahu malu. Melihat tampangnya yang tidak tahu malu, Murong Yi ingin menamparnya, tapi mengingat dia bukan tandingan pria ini, dia menahannya. Mobei, keluarga Nalan. Mereka adalah keluarga kerajaan yang telah bertahan selama lebih dari 300 tahun. Apakah kamu pikir kamu, seorang penduduk desa, dapat bersaing dengannya? Kurasa kamu bahkan belum pernah mendengarnya, kan? Murong Yi berkata dengan dingin. Keluarga Nalan di Mobei mengalami bencana 20 tahun yang lalu. Jika bukan karena bantuan orang-orang bangsawan, saya khawatir mereka akan dikeluarkan dari peringkat keluarga kaya. Di sungai yang mengalir, Gu Chen mencibir. Setelah mendengar ini, Murong Yi memandangnya dengan heran, bukankah masalah itu rahasia kerajaan? Bagaimana kamu tahu? 20 tahun yang lalu, kamu baru saja lahir, kan? Dikabarkan bahwa keluarga Nalan telah menyinggung orang-orang di ibu kota dan hampir dibungkam. Untungnya, kekuatan misterius membantu melestarikan dupa mereka. Dan begitu pria misterius itu turun tangan, bahkan orang-orang di ibu kota pun tidak lagi berani membunuh keluarga Nalan. Meskipun keluarga Nalan adalah keluarga kaya, jika mereka menyinggung keluarga tersebut, bahkan 10 keluarga kaya pun akan malu. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Nalan telah memasuki musim semi kedua, secara bertahap mengintegrasikan Padang Rumput Utara, dan telah menjadi keluarga besar di Mobei. Telah disebutkan sebelumnya bahwa keluarga Situ tempat Situ Dengfeng berada juga berada di Mobei, namun keluarga Situ merupakan keluarga yang tertutup dan tidak memperdulikan urusan duniawi pada tahun-tahun awalnya. Keluarga tersebut umumnya berbisnis di luar negeri dan membuka sasana bela diri untuk menghasilkan sedikit uang. Keluarga Nalan memiliki separuh padang rumput di utara. Mereka masih mengandalkan industri nenek moyang mereka, beternak sapi dan domba. Padang rumput mereka memiliki lebih dari 500.000 sapi dan domba. Jika semua industri dimasukkan, asetnya seharusnya sekitar 70 hingga 80 miliar. Faktanya, dari segi uang, keluarga Nalan tidak terlalu kaya, jadi keluarga Murong tidak boleh tertarik pada uang. Banyak orang di dunia yang tahu tentang masalah itu. Bukankah Nona Murong ingin menyelesaikan masalah ini? Sama seperti keluargamu, Murong, yang mengalami krisis keuangan 15 tahun yang lalu dan menjadi sasaran keluarga di ibu kota kekaisaran lebih dari 30 tahun yang lalu. Seluruh keluarga hampir diasingkan, dan orang-orang dengan sedikit pengetahuan ini seharusnya dapat menemukan informasi ini dengan mudah. Gu Chen merentangkan tangannya dan terkekeh. Saat itu, keluarga Murong terlalu berkuasa dan dikritik oleh ibu kota kekaisaran. Selama tahun-tahun sulit itu, satu demi satu keluarga kaya hampir gagal bertahan hidup. Untungnya, properti keluarga Murong cukup besar dan ada orang-orang di atas, sehingga mereka nyaris tidak bisa melarikan diri, tetapi dalam 10 atau 20 tahun berikutnya, keluarga tersebut masih dalam tahap pemulihan. Baru setelah Murong Yi berusia 10 tahun, dia hampir tidak bisa bernapas lega. Ketika dia mulai secara bertahap mengambil alih urusan perusahaan pada usia 16 tahun, keluarga Murong perlahan-lahan berubah dari kemunduran menjadi kemakmuran. Murong Yi juga bolos sekolah. Ketika dia berumur 16 tahun, dia sudah mulai belajar untuk mendapatkan gelar sarjana dan gelar master. Justru karena wanita yang luar biasa itulah keluarga Murong secara bertahap memasuki masa kejayaannya. Saya hanya ingin bertanya, bukankah Anda keluarga Murong hanya tertarik dengan sapi dan domba keluarga Nalan? Jika dijumlahkan, paling banter hanya 80 miliar. Jika saya ingin menghasilkan uang sebanyak itu, saya bisa menghasilkannya dalam paling lama 1 atau 2 tahun. Setelah menghasilkan begitu banyak uang, mengapa keluarga Murongmu selalu meremehkanku? Meskipun Gu Chen tidak punya banyak uang sekarang, dia merasa puluhan miliar bukanlah jumlah uang yang besar.
Baru sebulan dia memulai bisnis bahan obat dan sudah menghasilkan miliaran. Setelah membuka semua saluran, bukan tidak mungkin bisa menghasilkan puluhan miliar sebulan. Kamu. Kakak tidak melindungimu, dengan karaktermu, kamu akan mati 10 atau 8 kali. Haha. Kenapa tidak? Hanya karena aku peduli dengan keluargaku, bisakah kamu membuka mata dan melihatku? Hanya karena keluarga Gu adalah keluarga kaya. Gu Chen berkata dengan dingin sambil tersenyum bercanda. Ya. Keluarga Gu adalah keluarga bangsawan, jadi mereka setara dengan keluarga Murongku. Meskipun keluarga Nalan mempunyai uang rata-rata, apakah keluarga kami kekurangan uang? Itu adalah tentang dukungan dari klan utara. Apakah kamu mengerti? Anda tidak akan mengerti apapun. Murong Yi berteriak padanya. Segala sesuatu di utara Mobei sekarang menjadi wilayah pengaruh keluarga Nalan, dan keluarga mereka masih mempertahankan tentara Mongolia dari dinasti Yuan sebelumnya. Dulu, ada gurun gobi, padang rumput, dan area di luar tembok besar semuanya dikelola oleh para pengembara. Bahkan sekarang, mereka masih mengelola keluarga di padang rumput hanya dalam nama. Mereka memiliki hukum sendiri, dan mereka memiliki raja padang rumput sendiri dalam sistemnya yang makmur, dan kemungkinan besar mereka akan menjadi generasi raja padang rumput berikutnya. Di masa depan, sebagian besar padang rumput akan menjadi milik keluarga mereka. Sedikit lebih jauh ke selatan. Dengan keluarga Ye, mulai sekarang, kedua keluarga akan mengelilingi keluarga Murong seperti pelindung gaya Titong. Siapa yang berani mengacaukannya? Jadi keluarga Murong fokus pada perkembangan masa depan keluarga Nalan. Ketika keluarga Nalan menyatukan padang rumput, pada hari itu, pada dasarnya seluruh wilayah utara adalah milik keluarga Murong. Bagaimana jika kedua keluarga menjadi satu keluarga? Setengah dari kerajaan Xia ada di tangan mereka. Gu Chen menggelengkan kepalanya seolah mendengar lelucon dan berkata lagi dengan dingin, saya tidak perlu bergantung pada keluarga manapun, karena saya sendiri adalah keluarga kaya. Itu adalah keluarga bangsawan. Hehehe. Siapapun yang berbicara omong kosong akan mengatakan bahwa Anda bisa menunggu 10 atau 20 tahun, tetapi masa muda saudari perempuan saya tidak bisa menunggu. Murong Yi memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah. Keduanya saling memandang selama beberapa detik, tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa. Angin di perahu sangat kencang, meniup rambut Murong Yi ke segala arah. Siapa sangka bahwa ini akan mempengaruhi seluruh wilayah utara. Seorang wanita yang berusia lebih dari 10 tahun memiliki perselisihan yang besar dengan Gu Chen di kapal ini. Gu Chen perlahan melepas mantelnya tanpa berkata apa-apa. Jangan berpikir hanya karena kamu pandai bela diri, aku tidak bisa mengalahkanmu. Saya sudah berlatih sebelumnya. Murong Yi mengira dia akan menyerang dirinya, jadi dia mundur 2 langkah dengan sepatu hak tinggi. Melihat postur tubuhnya, Gu Chen tidak bisa menahan cibiran, gerbang Xingyi Taichi. Kamu tahu cukup banyak. Murong Yi memandangnya dengan waspada, biar ku beritahu, meskipun aku tidak terampil seperti saudara perempuanku, aku tidak mudah ditindas. Jika kamu berani menyentuhku, kamu akan menyesalinya seumur hidupmu. Gu Chen berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Jangan datang ke sini. Mendekat lebih dekat, maka aku akan benar-benar melakukannya. Apakah kamu mendengar itu? Sudah kubilang jangan datang. Halo. Tetapi ketika Gu Chen semakin dekat, dia tidak berani bergerak. Wanita, seperti yang diharapkan, gunturnya keras dan hujannya kecil. Tapi Gu Chen tidak melakukan apapun padanya. Dia bukan boneka Teddy, jadi dia tidak terlalu haus. Setelah meletakkan mantelnya di bahu Murong Yi, dia berbalik dan berjalan ke samping, di atas sini berangin, aku turun dulu. Anda. Ngomong-ngomong, postur Xingyi Taichi-mu semuanya salah. Kamu harus berpura-pura lebih realistis. Kamu bahkan tidak bisa menipuku. Kamu masih ingin menipu orang lain. Xingyi Taichi ini sebenarnya lebih mematikan dari Taichi biasa dan sangat sulit dipelajari. Tindakan yang dilakukan Murong Yi barusan tampak seperti pamer. Belum lagi itu adalah tindakan untuk melindungi diri dari Gu Chen, bahkan seorang gangster kecil pun mungkin tidak akan mampu melakukannya. Tampaknya ketiga saudara laki-laki dan perempuan Murong semuanya memiliki kekuatannya masing-masing. Murong Yi pandai dalam bisnis, jadi setiap keputusan didasarkan pada bagaimana memaksimalkan keuntungan. Anak kedua terjun ke dunia politik, selalu memakai kemeja putih dan dasi hitam, jas dan sepatu kulitnya dipoles, semua orang yang keluar masuk adalah kepala negara. Adapun Murong Waner, tentu saja, dia dilahirkan di ketentaraan sejak dia masih kecil, jadi dia lebih kuat dari wanita biasa. Omong kosong sekali. Wanita memang seperti itu, mereka tidak tega mendengar orang mengatakan bahwa mereka tidak cukup baik. Bahkan jika dia salah, dia tidak akan mengakuinya dengan mudah. Setelah turun dari lantai atas kapal pesiar, Gu Chen berdiri di koridor bawah dan menyalakan rokok. Dia terus memikirkan apa yang baru saja dikatakan Murong Yi di benaknya. Apakah aku benar-benar menundanya?
Dia menghirup rokok dalam-dalam dan berkata dengan tenang. Ternyata yang selama ini tidak disukai oleh keluarga Murong adalah latar belakang keluarga Gu Chen yang tidak jelas. Maksud dari perkataan Murong Yi barusan adalah jika dia berasal dari keluarga Gu dan kedua belah pihak berasal dari keluarga bangsawan, mungkin keluarga Murong akan setuju. Karena jika kedua keluarga menikah, berarti keluarga Murong akan memiliki seseorang di pengadilan di kemudian hari. Hal yang paling konyol adalah jika dia ingin diakui oleh keluarga Murong, apakah dia harus bergantung pada identitas keluarga Gu? Jika Murong Yi tahu bahwa dia bukan hanya anggota keluarga Gu, tetapi juga jenius yang berada di puncak keluarga Gu, saya tidak tahu betapa indahnya ekspresinya. Tapi Gu Chen pernah bersumpah bahwa dia tidak akan pernah memanfaatkan keluarga Gu di luar. Jika dia ingin kembali, dia harus meminta keluarga Gu untuk membawa kursi sedan besar dan mengundangnya kembali dari gerbang dengan cara yang bermartabat. Tentu saja, hal itu menyentuh kepentingan sebagian orang di keluarga Gu. Nah, sekarang fondasinya tidak stabil, dia tidak bisa hanya mengandalkan beberapa gurunya untuk menangani semuanya. Dia juga harus mengembangkan kekuatannya sendiri. Keluarga Gu. Dia melemparkan puntung rokok ke tanah dan mencibir, kalau begitu biarkan keluarga Gu di Jiangsu menggantikan keluarga Gu di ibu kota kekaisaran. Garis langsung, garis cabang, dan garis samping. Jika kekuatan garis cabang melebihi kekuatan garis langsung, maka nama keluarga yang dipertahankan saat ini akan menjadi milik garis cabang. Tapi peluang itu sangat kecil, seperti halnya jika Anda orang kaya, jika Anda berbisnis, besar kemungkinan Anda akan semakin kaya. Ibarat adik si Chong, kalau keluarganya memberinya 500 juta, asalkan dia tidak bodoh, akan sulit kehilangan uang jika dia menggunakan 500 juta itu untuk berbisnis. Sama halnya dengan keluarga bangsawan, begitu garis keturunan dari gelar keluarga bangsawan ditentukan, pada dasarnya sulit untuk mengubahnya. Tentu saja, belum tentu demikian. Ada keluarga Cao di ibu kota kekaisaran. Tepatnya, keluarga Cao saat ini bukanlah garis keturunan langsung dari keluarga Cao, melainkan garis cabang. Tapi apa yang dimaksud dengan garis langsung dan apa yang dimaksud dengan garis cabang? Jika keluarga Anda semakin sejahtera, maka Anda adalah keturunan langsung dari keluarga tersebut. Jadi selama garis keturunan Anda menjadi lebih kuat, Anda dapat berubah dari garis cabang menjadi garis langsung, dan pusat keluarga akan bergeser. Tapi kecuali keluarga Cao yang menyelesaikan comeback saat itu, tidak ada keluarga lain yang bisa melakukannya. Jika Gu Chen benar-benar ingin membuktikannya kepada keluarga Gu dan Murong Yi, dia hanya bisa melakukan sesuatu yang besar di Jiangsu dan langsung menggantikan keluarga Gu saat ini di masa depan. Dia harus membuat keluarga Gu bangga memilikinya, bukannya dia bangga menjadi anggota keluarga Gu. Sekarang bahkan Murong Yi meremehkan Gu Chen karena dia adalah pria yang setengah matang. Murong Yi juga turun dari lantai atas kapal pesiar saat ini. Melihat Gu Chen berdiri di koridor sambil merokok, dia tidak bisa menahan senyum. Saya tahu apa yang baru saja saya katakan mungkin telah sedikit melukai harga diri Anda. Saya minta maaf kepada Anda, tapi saya juga berharap kamu akan mempertimbangkan keluarga Murong kami. Pikirkanlah. Adikku benar-benar baik, dia pantas menemukan seseorang yang lebih baik. Jika adikku menghabiskan seluruh waktunya bergaul dengan pria yang ceroboh dan nakal, kamu juga tidak akan bahagia. Mengatakan ini, Gu Chen hampir ingin marah. Teman baik, apakah kamu di sini untuk menghibur diri sendiri, atau kamu di sini untuk mengoleskan garam ke lukanya? Apa maksudnya ceroboh dan nakal? Apa artinya dia pantas mendapatkan yang lebih baik? Wanita semegah Illinois selalu bertingkah seolah dia tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya di hadapannya. Dia sangat ingin mendapatkan Gu Chen hingga dia menjadi gila, tapi Gu Chen begitu menyedihkan di mata Murong Yi. Haha. Terima kasih Nona Murong atas kata-kata baik Anda. Sayalah yang datang ke keluarga Murong Anda. Gu Chen memandangnya dan tersenyum, tapi tolong dengarkan saya, Nona Murong, hari ini kamu mentraktirku. Tidak peduli seberapa besar prasangkanya, aku akan mengejutkanmu besok. Saya tidak peduli apakah saya terkejut atau tidak. Saya hanya berharap Anda bisa menjaga diri sendiri. Lepaskan saja adikku. Setelah beberapa saat, kapal itu perlahan merapat. Gu Chen turun dari perahu tanpa menoleh ke belakang. Pengawalnya telah berdiri di tepi sungai menunggu. Melihat Gu Chen turun, dia dengan cepat melangkah maju dan bertanya, di mana nona saya? Cari saja sendiri. Kata Gu Chen dengan marah saat dia lewat. Segera, Murong Yi juga turun dari perahu. Melihat ekspresi marah Gu Chen, senyuman sedikit bangga muncul di sudut mulutnya. Dia sengaja ingin menjatuhkan harga diri Gu Chen, agar dia bisa memahami seberapa besar jarak antara dirinya dan keluarga Murong. Nona, ada apa dengan dia? Tanya pengemudi itu dengan ekspresi bingung di wajahnya. Aku melukai harga dirinya. Murong Yi melihat ke belakang Gu Chen dan mencibir, aku hanya ingin dia mengingat betapa pria yang mengandalkan wanita untuk memanjat dipandang rendah. Aku ingin dia tahu dia tidak bisa mampu membayar keluarga Murong.
Gu Chen berjalan menyusuri sungai menuju pusat kota. Jelas sekali, Murong Yi sama sekali tidak memperhatikannya. Mungkin di mata wanita itu, tidak banyak pria di dunia ini yang bisa menarik perhatiannya. Ding ding ding. Saat ini, ponsel Gu Chen berdering di sakunya. Itu adalah pesan singkat lain dari luar negeri, tapi dia segera menutup telepon setelah mengangkatnya. Namun tak lama kemudian, telepon itu datang lagi. Siapa? Katanya dengan marah. Assalamualaikum Habibi. Assalamualaikum sayangku. Seorang wanita berbicara bahasa Emirat di ujung telepon. Amanlah. Naim, Naim. Hal Tatada Karuni. Ya, ya. Apakah kamu ingat saya? Wanita ini adalah putri kepala Uni Emirat Arab. Karena sebuah pertemuan kebetulan, dia sangat jatuh cinta dengan pria energi dari kerajaan Xia ini. Dia pernah berkata bahwa selama Gu Chen bersedia menikahinya, dia akan memberinya 100 ladang minyak. Apakah ada sesuatu? Gu Chen bertanya dengan nada yang sedikit lebih lembut. Amanlah tersenyum main-main, ya tuan, ladang minyak saya telah diperluas lagi, dan biayanya 800 miliar yuan. Ayah saya mengatakan bahwa jika Anda membawa saya, Anda akan mendapat mahar 100 miliar yuan. Tidak, 300 miliar yuan ladang minyak. Saya Kun Kulusai, itu semua milik Anda. Kali ini Amanlah berbicara bahasa Mandarin bercampur Arab. Tidak tertarik, itu saja, aku akan menutup teleponnya. Hei, Habibi, pikirkanlah. Aku mudah ditangkap, kamu bisa menangkapku. Bersambung.